Oke, kita udah masuk ke dalam PHP My Admin-nya. Di sini aku udah buat database-nya rumah sakit. Kemudian kita untuk membuat transaksinya kita klik routines. Kemudian di sini aku juga udah buat transaksi pertama. Kita klik bagian create new routine. Kemudian di sini kita ketikkan transaksi kedua. Kemudian kita klik drop. Di sini untuk mempermudah pengerjaan, aku sudah membuat kodenya. Di sini kita tinggal salin aja. Nah, di dalam kode ini, di dalam query ini, aku udah menuliskan ada bagian begin untuk pembuka dan penutupnya end. Di sini ada start transaction, kemudian ada insert into pasien, ID pasien, dan juga nama pasien. Nah, di sini bawahnya slide itu tidak ada commit. Jadi, kita akan melihat perbedaannya nanti setelah kita menggunakan tulisan commit di bawahnya slide from pasien. Kemudian kita klik go. Terus kita klik execute. Nah, di sini udah tertambah ya di bagian routines. Di sini ada Rina Brebes dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian kita klik bagian tabel pasien. Nah, di sini belum tertambah ya, dikarenakan di dalam query tadi kita belum mengisi di bagian select from pasien itu ada tulisan commit. Nah, kita balik lagi ke database rumah sakit. Kemudian kita klik routines kembali dan kita akan membuat query-nya menggunakan commit. Di sini kita ketikkan transaksi 3. Kemudian kita drop. Nah, di sini kita akan menambahkan commit. Nah, di sini sudah saya ketikkan commit di bawahnya select from pasien. Kemudian di sini kita ubah dulu 8, kemudian kita klik go lagi dan coba kita execute kembali. Oke. Di sini sama seperti sebelumnya, masih tertambah di dalam database rumah sakit 1. Kemudian kita klik bagian pasien, tabel pasien. Nah, di sini sudah ada ya nama Rina dengan alamat pasien Brebes dan jenis kelamin perempuan. Dikarenakan tadi sebelumnya kita membuat perintah tanpa commit di transaksi kedua, dan di transaksi ketiga kita menggunakan perintah commit. Jadi commit itu gunanya untuk meng-save data yang ingin kita tambahkan atau kita hapuskan atau kita ingin ubah ke dalam tabel pasien. Jadi kalau kita nggak pakai commit, tidak akan mengubah data di dalam tabel. Oke, kita kembali lagi ke rumah sakit. Nah, di sini kita akan membuat rutin kembali dengan perintah rollback. Oke, kita langsung lanjut ke transaksi keempat. Di sini kita salin. Di sini aku sudah menambahkan untuk kita ketikkan update di sini perintahnya, kemudian set. Jadi kita akan men-setting nama pasien untuk ID pasien ke-8 dengan nama Roni dan menggunakan perintah rollback. Kemudian kita go. Oke, sudah terbuat. Kita klik execute. Nah, di sini tadi kan atas nama Roni dengan ID pasien 8 ya, tapi belum berubah karena kita menggunakan perintah rollback. Sama halnya di tabel pasien, tetap tidak berubah ya. Kemudian kita kembali lagi ke database rumah sakit. Kita klik lagi routines. Di sini kita akan menggunakan perintah rollback lagi dengan transaksi kelima. Oke, kita salin kodenya di sini. Di sini aku menambahkan perintah, ada 2 perintah. Yang pertama ini untuk menambahkan ke dalam tabel, kemudian yang ini untuk mengupdate pasien. Nah, di sini aku menggunakan rollback di tabel pertama, di perintah pertama, dan di perintah kedua kita mengupdate pasien untuk urut ID pasien nomor 7. Kita klik go. Kemudian kita execute. Di sini belum berubah. Oke, di sini sudah berubah untuk urutan ID pasien nomor 7 ya. Di sini sudah berubah bernama Dimas, karena kita mau udah mengupdate perintahnya, mengupdate tabelnya menggunakan update pasien. Kemudian kita lihat di sini tabel pasien
sudah berubah karena nama sebelumnya di ID pasien ke-7 ini adalah namanya Erika. Untuk yang nomor 9 tidak masuk ke dalam tabel dikarenakan kita menggunakan perintah rollback. Oke, kita kembali lagi ke database rumah sakit. Oke, selanjutnya kita bakal menggunakan perintah checkpoint. Gunanya checkpoint ini adalah tempat titik terakhir data disimpan ke dalam sebuah tabel. Oke, kita create new routine lagi dan kita buat transaksi ke-6. Oke. Sini aku udah buat perintahnya. Oke. Aku jelasin dulu. Di sini aku membuat 3 tabel perintah. Di sini ada 3 insert into untuk pasien nomor ID ke-9 dengan save point pertama. Kemudian ada insert yang kedua yaitu dengan ID pasien ke-10. Aku menggunakan perintah rollback. Kemudian di sini ada insert yang ke bagian ketiga yaitu dengan ID-nya itu 11. Kemudian kita klik go. Sudah berhasil. Kemudian kita klik execute. Di sini sudah masuk untuk nomor ID ke-9 dan ke-11. Yang ke-10 kenapa nggak masuk? Karena kita menggunakan perintah rollback. Jadi yang masuk untuk titik terakhir penyimpanan data yaitu yang ke-9 dan ke-11. Kita klik bagian pasien, tabel pasien. Di sini juga tersimpan untuk ID pasien yang ke-9 dan ke-11. Selanjutnya kita bakal ke perintah trigger. Cuma sebelum kita membuat perintah trigger, aku bakal membuat 2 tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Aku udah buat kodenya, kita salin, kita compile, kemudian klik go. Oke, sini sudah terbuat transaksi obat dan tabel obat. Oke, kemudian kita ke database masuk kembali, kemudian kita klik ini obat, struktur. Kita akan membuat kode obat dan nama obat sebagai foreign key. Sini kita kasih index. Dan nama obat juga. Oke, kemudian sorry terjadi kesalahan, maaf. Kita harusnya ke tabel transaksi obat, kemudian kita ke struktur untuk membuat foreign key, ID pasien dan juga ID obat. Sini kita klik index dan oke. Dan ID obat juga termasuk foreign key. Oke, kita akan membuat strukturnya. Kita akan membuat menu relasinya di database rumah sakit, kemudian kita klik more dan ke menu designer. Oke, di sini kita membuat oke, kita dulu. Sini, kemudian kita transaksi obat sebelah sini. Kita buat relasinya. Oke, sebentar. Harusnya kita klik save dulu ya tadi. Welcome. Kemudian
sini, kemudian sini ada transaksi. Di sini kita save dulu agar tidak berubah. Oke, terus kemudian kita buat relasi untuk obat. Di sini menggunakan ID obat. Kita pilih kaskade. Oke, jadi tidak berubah ya, dan kita save kembali. Oke. Kemudian kita akan menambahkan data ke tabel obat. Sini kita pilih insert. Kita buat ID obatnya. Di sini 1, kemudian kode obatnya B001. Ini kacin dengan harga 25.000 dengan stok 30. Kemudian di sini tambahkan lagi ID obatnya. Di sini 2 002 amoxicillin dengan harga 15.000 dengan stok 15. Kemudian kita klik go sini. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Ini 3. Oke. Harga 5.000, stoknya ada 3. Dan kita klik go. Oke, sini sudah tertambah mengenai ID obat atau data obatnya. Oke, kita lihat langsung ke bagian browser. Nah, di sini datanya sudah ada di dalam tabel obat. Kemudian kita akan membuat perintah trigger. Kita kembali lagi ke database rumah sakit. Kemudian kita database ke rumah sakit. Kita pilih menu trigger di sini. Kemudian kita create new trigger. Di sini kita ketikkan TG atau trigger penjualan. Kemudian di sini kita pilih ke menu transaksi obat. Oke, di sini time-nya ada 2 pilihan. Yang pertama tuh before. Before itu dilakukan sebelum sebuah perintah seperti update, insert, dan delete itu dilakukan. Sedangkan after itu ada sebuah perintah yang digunakan seperti insert atau update dan delete itu telah dilaksanakan. Oke, kita pilih before transaction. Kita pilih after insert dengan ini. Oke, kemudian kita masukkan perintahnya. Sini. Kemudian kita klik go. Oke, sini sudah masuk ke dalam tabel trigger. Kemudian kita ke transaksi obat. Kemudian kita oke. Sini kita menambahkan insert ID transaksinya, misalkan kita 1, kemudian ID pasiennya misalkan 3, jumlah yang dibeli misalkan ada 2 dengan total harga. Kemudian sini kita ketik 0. Kita sebentar ya. Oke, kita lanjut. Di sini transaksi ke 1, kemudian ID pasiennya ke 3. Kemudian di sini kita pilih ini P2 dengan jumlah 2, kemudian dengan data 0. Oke, di sini sudah terbuat di dalam query-nya. Kemudian kita klik bagian browser. Sini sudah ada datanya, tabel untuk transaksi obatnya dengan ID transaksi 1, ID pasiennya ketiga, ID obatnya 2, dan jumlah obat yang diambil adalah 2. Kemudian kita masuk ke bagian tabel obat. Nah, di sini untuk sudah berkurang ya untuk tabelnya di ID obat 2 tadi kan yang saya pilih dengan dibeli sekitar 2 dari stoknya 15 menjadi 2. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk praktek hari ini mengenai basis data transaksi